kita tidak bisa tunggu orang mulai. Kalau ditetapkan jam 7.15 mulai mau guru tidak ada, karena nanti akan berpengaruh dengan jam pelajaran lainnya. Itu maksud komitmen dan konsistensi kita. Paling kita begitu guru datang yang lainnya, kita kasih tepuk tangan semua untuk guru yang datang. Kali tepuk tangan sudah sampai datang. Itu sebelum kita dalam. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan masukan, ya, kemungkinan tantangan berkaitan dengan program yang saya angkat ini berkaitan dengan Ayo Senam. Jadi kegiatan ini ya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun untuk siswa, dan ini kegiatan seperti yang dijabarkan tadi, kita kembali ke belakang setiap hari Sabtu. Ya. Jadi nanti hasilnya akan melakukan perlombaan antar siswa, mereka dalam bentuk kelompok. Nanti itu bagian dari kerja nyata dari kegiatan Ayo Senam ini yang sudah dilaksanakan. Dan nanti dia dikaitkan dengan SEM, itu program Sport Education Model. Nanti itu akhirnya dia akan mempraktikkan hasil dari apa yang kita sudah gagaskan. Dan ini merupakan implementasi dari kompel yang Pak Iron bahaskan tadi. Tapi ini dia masuk ke PJOK atau permata pelajaran. Jadi mungkin dari saya sekian saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan untuk kita semua yang sudah merelakan waktu sampai dengan jam sekarang. Jadi terima kasih banyak, saya kembalikan. Baik, kita sudah mulai rapat menit ini, tapi izinkan saya menyampaikan beberapa poin penutup terkait dengan kegiatan ini. Pertama, bahwa saya istilahkan kegiatan ini tadi dengan diseminasi, artinya menyampaikan program-program yang ditetapkan oleh Kementerian melalui BGP dengan berbagai macam kegiatan yang ditawarkan oleh mereka. Nah, sebenarnya satu kegiatan terakhir kemarin yang diikuti oleh Pak Frans, namun itu tidak bisa dilakukan karena masih terdampak dengan meletusnya gunung Lewotong. Tapi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya teman-teman memang alurnya seperti demikian prosesnya, bahwa selepas kegiatan satu kita ikuti, itu harus didesinasikan, disampaikan atau disemayamkan program itu kepada teman-teman lain di sekolah. Lagi ini hanya tambahan saja, mungkin nanti karena kali pertama guru SMA Negeri 5 Kota Pungga mengadakan senam bersama. Karena memang abang itu saya mohon untuk tampilkan dengan video itu, supaya teman-teman ya tampil di layar begitu. Atau share di grup juga bisa, supaya latihan di rumah juga sebelum pagi datang. Tinggal hafal kirinya, kanannya sudah di rumah, kirinya sampai di sekolah. Seperti itu. Ada tambahan lain mungkin? Pak Edi. Saya tegaskan begini juga, semacam Dengan tim pengelola ini saya minta masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Terima kasih. Ibu atau Ibu, saya mau menegaskan begini, Pak Pice silakan merekomendasikan. Kalau tanggung jawab di sini jelas saya. Lalu koordinator-koordinator lainnya itu mungkin bisa ditetapkan nanti sesuai dengan kebutuhan program ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya tidak bisa memaksa orang yang memang yang mungkin agak tidak bersimpati atau dengan apa. Tapi saya harapkan kita semua
terlibat aktif dengan kegiatan ini. Karena implementasinya nanti itu adalah dalam bentuk kegiatan senam itu, kalau tidak salah. Tapi di jadwal yang ditetapkan nanti seperti apa, nah itu pada harus ada jadwal pelaksanaan kegiatan sekali dalam 1 minggu durasi 20 menit. Nah, kita jalankan ini. Nanti untuk unsur penanggung jawab atau terlibatnya di dalam koordinator dan lain sebagainya, silakan. Ketuanya pasti saya sendiri kalau berhubungan dengan bertanggung jawab di situ. Kalau penanggung jawab otomatis berhubungan dengan saya. Kalau untuk pelaksanaan mungkin silakan teman-teman lain. Kalau misalnya penanggung jawab lalu ketuanya siapa, lalu sekretarisnya siapa, kayak gitu. Kalau itu modelnya silakan. Tapi kalau ada format lain silakan. Kita mungkin sebelum ketua itu penanggung jawab. Tergantung format mereka ada sana. Langsung ketua. Ketua mungkin bisa kita sendiri. Sendiri nanti kita cari untuk sekretaris bendahara dan operator. Silakan. Atau bisa ditambahkan atau tidak, atau itu format dan silakan. Kalau penanggung jawab lalu ketua pelaksananya siapa, sama dengan kita punya format apa ini kan? Kepanitiaan kegiatan-kegiatan lain. Nanti ketuanya IT atau siapa harus IT lah ya, supaya dia bisa diinformasi. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa yang ini? Pak Pras, sekretaris. Ini mau dijalankan bulan ini atau bulan ini ya? Pahit sejarah kendaraan. Korlapnya ini siapa yang senam apa ya? Hobi atau Pak Primus deh? Pak Primus koordinator lapangan. Siapa itu Pak Hendi? Pak Primus juga baik. Anggota nanti Pak Guru dan semua kita maksudnya anggota ya? Tulis saja nama-nama anggota. Taruh dulu semua guru itu nanti dengan KB dan tambah siswa. Tambah siswa. Waktu setiap hari Sabtu, jam pagi atau apa? Setiap hari Sabtu sebelum Di sini Untuk jadwalnya itu frekuensinya kegiatan senam ini dilakukan sekali dalam 1 minggu. Terus untuk durasi waktunya itu 20 menit. Waktu setiap hari Sabtu sebelum melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Nah, ini untuk waktunya ini karena selama ini hari Sabtu itu sebelum melaksanakan KBM itu mereka diawali dengan kegiatan senam. untuk koordinator lapangan itu saya juga tambah dengan yang kita satu. Koordinator lapangan. Kita satu. Atau silakan. Saya hari Kamis. Saya sudah hari Kamis. Dan Pak Yus. Ayo. Iya. Ayo itu tadi mana? Tidak tahu. Saya hari Kamis. Saya hari Kamis. Siapa? Tidak apa-apa lebih koordinator lapangan. Oke, mungkin untuk koordinator lapangan itu tadi nanti sebentar baru saya tambahkan. Mungkin masih ada lagi yang lain. Paling anggota itu tambahkan semua dulu. Iya, iya.
Oke, baik. Yang berikut untuk tim pengelolanya kita sudah merancang ini. Yang berikut untuk jadwal pelaksanaan tadi, frekuensi kegiatan senam ini dilakukan sekali dalam 1 minggu. Terus untuk durasinya, waktunya 20 menit. Itu waktu setiap hari Sabtu sebelum melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Yang berikut evaluasi, ya. Itu yang pertama itu periodik, lakukan evaluasi secara berkala dan mengukur keberhasilan program. Ya. Terus yang berikut aspek yang dievaluasi, partisipasi siswa, dampak terhadap kesehatan, kepuasan peserta, dan kendala yang dihadapi. Terus di sini untuk metodenya ini evaluasi ada kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Ini nanti berkaitan dengan siswa. Yang berikut ada dokumentasi. Yang berikut ada mitra dan program, ya. Untuk mendukung keberhasilan program Ayo Senam perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, yang pertama itu berikut adalah beberapa mitra potensial di guru olahraga sebagai pelatih pembina untuk kegiatan senam. Yang berikut puskesmas itu bekerja sama dalam pemeriksaan kesehatan peserta dan memberikan edukasi tentang kesehatan. Yang misalnya ini setelah melakukan kegiatan senam. Yang berikut komite sekolah itu meminta dukungan dana dan finansial. Oke. Terus ada manfaat kemitraan ini, kita lewat terus. Terus yang berikut dengan struktur program yang jelas dan dukungan dari berbagai mitra, program Ayo Senam di SMA Negeri 5 Kota Komba dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga sekolah. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Oke, ini kita lewat. Terus yang berikut, yang ketujuh, rencana evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program Ayo Senam. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Di sini ada tujuan evaluasinya, terus ada program, terus pelaksanaan, terus dan dampak. Terus di sini yang diperlukan juga masukan dari kita semua berkaitan dengan kemungkinan, ya, tantangan berkaitan dengan pelaksanaan Ayo Senam ini. Ini tantangannya kira-kira apa-apa. Jadi ini saya minta masukan dari kita semua supaya saya bisa tambahkan di sini. Baik, kemungkinan tantangan berkaitan dengan program ini. Yang pertama itu fasilitas, yaitu alat dan bahan. Ya, alat dan bahan ini berkaitan dengan alat musik, ya, alat musik, kemudian dan juga musik, pilihan musik yang menarik, begitu. Mungkin itu yang menjadi kemungkinan tantangan. Tentu Bapak Pica sendiri sudah tahu berkaitan dengan senam itu, pilihan musiknya yang sesuai. Ya, baik, tambahan tantangan dari saya, mungkin dari saya itu komitmen dan konsistensi kita. Jujur, secara pribadi, selama kita adakan senam selama ini, jujur saya tidak pernah ikut. Saya datang pasti senam sudah selesai. Sehingga berangkat dari refleksi tersebut butuh konsistensi, kemauan dan juga kedisiplinan kita untuk datang pagi untuk mengikuti senam. Sekian dari saya. Kemudian tambahan
jujur saja yang berkaitan dengan senam pagi selama ini soal gerakan, ya pola gerakan irama. Nah, ini bagi saya sulit sekali. Kira-kira yang karena yang lincah selalu ini ada siswa tertentu dan siswa-siswa yang mungkin ikut-ikutan tapi tidak mengikuti pola keseragaman gerak. Begitu. Ada yang ajung tangan ke bawah, ada yang ke atas, ke kiri dan tidak jelas. Sehingga itu yang menjadi tantangan juga. Sehingga menjadi gerakan yang pola hidup sehat ini mesti harus seimbang dia, harus seragam, ke kiri, ke kanan. Jangan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah itu yang menjadi tantangan juga. Begitu. Nanti Pak Pice sendiri atur. Saya sepakat dengan Pak Frantek, konsistensi dan komitmen dan konsistensi. Khusus kita Bapak Ibu Guru, minimal kita senang. Setelah ini pesan kostum sudah ya, nanti dibeli sudah ya kostum ini. Kalau yang sudah ada, maka saya sudah pesan Ibu Tania Ismari. Yang sudah ada, pesan yang begitu saja, tinggal minta nomor, bagus. Ya, tapi jangan tabar orang warna, saya tidak. Iya. Pesan saya ukuran, yang ditabarkan ukuran. Saya mau XL, saya mau selebihnya, kasih orang saja yang tentukan. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Kombak. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Kombak. Yang saya hormati rekan-rekan guru, pegawai di SMA Negeri 5 Kota Kombak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan karena kita masih bertahan sampai dengan jam sekarang. Jadi kegiatan ini yang saya paparkan ini adalah bagian dari tugas kami di PKG PJOK. Jadi PKG ini itu program pengembangan kompetensi guru. Dia satu wadah atau satu bentuk dengan guru penggerak, tetapi untuk PKG PJOK ini dia sudah fokus ke basic atau mata pelajaran. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit berkaitan dengan tugas yang saya harus kerjakan, yaitu berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Itu juga berkaitan dengan komunitas belajar, sama yang seperti Pak Iron paparkan tadi. Di sini komunitas belajar yang dibentuk di SMA Negeri 5 ini, yaitu judul programnya yaitu Ayo Senam. Ayo Senam. Jadi gagasan ini kebetulan selama ini kegiatan senam ini sudah dilaksanakan kurang lebih hampir 1 tahun, ya. Jadi saya mengangkat masalah ini karena itu memiliki dampak ya yang baik untuk perkembangan peserta didik dan juga untuk guru-guru di SMA Negeri 5 Kota Kombak. Oke, di sini ada sedikit berkaitan dengan latar belakang mengapa saya mengangkat Ayo Senam ini. Ini berkaitan dengan perkembangan zaman sekarang ya, gaya hidup kita semakin modern dan cenderung kurang aktif. Jadi di sini saya memilih senam supaya kita bisa aktif ya, karena gaya hidup sekarang ya membuat kita tidak aktif. Maka dengan senam kita bisa melakukan gerakan yang aktif, yaitu berkaitan dengan olahraga. Yang berikut tujuan pelaksanaan kegiatan Ayo Senam di komunitas belajar SMA Negeri 5 Kota Kombak sangatlah beragam, yaitu mencakup tujuan utama dan tujuan khusus yang ingin dicapai ya, apabila kita menerapkan senam dan kita melakukan aktivitas senam. Yaitu tujuan utamanya itu ada meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan mental, membentuk karakter, mempererat hubungan sosial. Terus yang berikut ada tujuan khusus, yaitu membuat senam menjadi bagian dari rutinitas sekolah, menjadikan kegiatan senam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang berikut meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler,
ya, menarik minat siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, khususnya yang berkaitan dengan olahraga dan kesehatan. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aktif, yaitu membentuk lingkungan sekolah yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Yang berikut menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan senam, yaitu memastikan ketersediaan fasilitas yang aman dan nyaman untuk melakukan kegiatan senam. Jadi di sini untuk fasilitasnya dia tidak membutuhkan banyak, ya. Di sini kita sudah memiliki sound sederhana dan juga untuk lapangan, ya, sehingga tidak memerlukan banyak biaya untuk kita mengadakan sarana untuk kegiatan senam ini. Terus yang berikut, dengan mencapai tujuan-tujuan di atas, diharapkan kegiatan Ayo Senam dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup seluruh warga sekolah di SMA Negeri 5 Kota Komba. Bagian keempat itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya. Terus yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik. Itu dampak dari kita melakukan senam, ya. Itu ada meningkatkan indeks massa tubuh atau IMT, ya, yang ideal pada siswa, peningkatan daya tahan jantung atau kardiovaskular, kekuatan otot dan kelenturan atau fleksibilitas. Itu langkah-langkahnya itu ada. Terus yang berikut meningkatkan kesehatan mental, yaitu menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada siswa, itu peningkatan mood atau suasana hati dalam motivasi belajar. Terus yang berikut membentuk karakter, ya. Ternyata di dalam senam itu juga bisa membentuk karakter, ya, dari siapa saja yang melakukan atau mempraktekkan senam itu sendiri, yaitu meningkatkan disiplin diri, rasa tanggung jawab, kerjasama, dan semangat sportivitas. Yang berikut mempererat hubungan sosial, yaitu meningkatnya interaksi positif antara siswa, guru, dan staf sekolah. Ya, terbentuknya komunitas sekolah yang solid. Terus yang berikut membuat senam sebagai bagian dari rutinitas sekolah, ya, yaitu capainya terbentuknya jadwal senam yang rutin dan konsisten, partisipasi siswa yang tinggi dalam setiap kegiatan senam. Yang berikut meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Terus yang berikut menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aktif. Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang berikut struktur program mitra dalam komunitas belajar. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru, jadi hari ini kita akan membentuk, ya, tim pengelola berkaitan dengan komunitas belajar ini, yaitu Ayo Senam ini. Kita akan membentuk tim pengelolanya. Jadi di sini kita akan sama-sama menempatkan siapa, ya, sesuai dengan kerangka yang ada di dalam ini. Ada di sini ada ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, dan anggota. Oke, di sini saya meminta teman-teman, ya, mungkin ada masukan berkaitan dengan kegiatan ini. Saya beri kesempatan.